Fajar Dewantara, pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Dan tugas kita sebagai pendidik adalah menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Emeliana. Saya merupakan mahasiswa PPK dalam jabatan Seni Budaya kategori 2 tahun 2022 Universitas Negeri Surabaya. Dalam kesempatan ini saya akan melakukan kegiatan pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya di SMA Negeri 1 Arjasa, Kepulauan Kangean, Kabupaten Sumeneb. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Iya, seperti biasa sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya. Iya, silakan pimpin doanya ketua kelas. Saya Serin. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah ya. Terima kasih Serin. Saya absen dulu. Ini yang tidak masuk siapa hari ini ya? Heru? Hadir. Nabilur Rasid? Hadir. Ahmad Faisal? Hadir. Ahmad Nafil? Hadir. Ahmad Sofwan? Hadir. Afikur Rahman? Hadir. Oh, hadir semua. Baiklah. Ya. Ya, jadi untuk pembelajaran hari ini kita masih membahas mengenai seni rupa dua dimensi ya. Ya, jadi kalau minggu kemarin itu kita sudah membahas mengenai pengertian seni rupa dua dimensi, kemudian kita juga membahas mengenai macam-macam seni rupa dua dimensi. Ada yang masih ingat apa itu seni rupa dua dimensi? Ya, apa? Seni rupa dua dimensi adalah karya seni rupa yang hanya memiliki dua ukuran atau sisi. Mudahnya, karya ini hanya memiliki panjang dan lebar saja, tanpa dimensi ketiga yaitu ruang atau Z. Iya, berarti masih ingat ya pembelajaran yang minggu kemarin ya. Nah, selain pengertian, kemarin kita juga sudah membahas macam-macam seni rupa dua dimensi. Siapa yang bisa menyebutkan? Desain komunikasi visual, gambar, seni grafis, dan lukisan, Ibu. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan dong. Nah, sekarang contohnya untuk seni rupa dua dimensi, gambar, apa contohnya? Seperti itu, Ibu, foto. Iya, foto presiden. Ya, apalagi contohnya? Untuk desain komunikasi visual? Oh iya, Ibu, tadi saya dikasih apa ini? Brosur, Ibu, di jalan. Mungkin ini salah satu contoh dari komunikasi visual. Ya, bagus sekali. Jadi ini adalah brosur. Ini adalah juga salah satu contoh dari desain komunikasi visual gitu ya. Nah, ini juga termasuk apa seni rupa dua dimensi ya, anak-anak ya? Iya, paham ya? Paham. Bagus sekali ya. Kalender, kemudian sampul buku itu juga termasuk karya seni rupa dua dimensi gitu ya. Ya, karena sudah paham. Nah, sekarang kita lanjut. Untuk pembelajaran hari ini kita masih membahas seni rupa dua dimensi. Tapi nanti kita akan membahas unsur dan teknik ya. Teknik seni rupa dua dimensi gitu ya. Dan untuk tujuan pembelajaran hari ini ya, yang pertama kalian mampu mengidentifikasi unsur, kemudian prinsip dan juga bahan dalam karya seni rupa
2 dimensi ya. Kemudian yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi teknik dalam karya seni rupa 2 dimensi. Dan tujuan yang ketiga, kalian mampu menganalisis analisis unsur visual pada karya seni rupa 2 dimensi. Paham ya? Paham. Nah, ya. Jadi selanjutnya untuk kegiatan pembelajaran hari ini apa saja yang akan kita lakukan? Nah, untuk yang pertama nanti kita akan menonton video ya. Untuk linknya sudah Ibu kirim ke grup kalian ya. Linknya silahkan nanti dibuka ya. Nah, untuk yang kedua nanti setelah menonton video, nanti kalian akan kuis. Nah, kuisnya Ibu sudah sediakan hadiah untuk kalian. Siapa ya yang hari ini kira-kira mendapatkan hadiah? Kelompok siapa ya, gitu ya? Iya, semangat nanti ya. Nah, kemudian yang ketiga nanti Ibu akan memberikan tugas kelompok ya. Setelah memberikan tugas kelompok, nanti diskusikan tugasnya dan dipresentasikan. Nah, kemudian dipresentasikan ya. Nah, itu untuk serangkaian pembelajaran hari ini. Sudah siap belajar hari ini? Siap, Bu. Iya, kurang semangat. Sudah siap belajar hari ini? Siap, Bu. Iya, tepuk tangan dong untuk kita semua. Luar biasa ya kalian ya. Nah, kita langsung saja kita tonton video, kita melihat video pembelajaran yang Ibu sudah kirim ke grup. Silahkan dilihat HP-nya ya. Ya, silahkan dilihat HP-nya. Ya, jika ada yang penting silakan sambil dicatat ya. Coba catatannya dikeluarkan, buku dan bolpennya juga ya. Poin-poinnya silakan dicatat ya. Ya. Sudah selesai? Sudah, Ibu. Ya. Nah, sekarang kita bahas bersama-sama ya untuk garis besar dari materi yang sudah kalian lihat di video yang kalian tonton tadi ya. Ya. Jadi tadi kita sudah di video itu membahas apa saja? Ya, membahas tentang unsur ya. Kemudian membahas juga tentang teknik. Nah, unsur-unsur ada apa saja tadi? Ada apa saja? Garis. Iya, ada garis. Apa lagi? Raut. Kemudian? Ruang. Apa lagi? Tekstur. Gelap terang. Warna. Dan warna. Nah, untuk yang teknik ada apa saja tadi? Pelakat ya. Apa lagi? Kolase. Akuarel. Pointilis. Teknik arsir. Dusel. Apa lagi? Siluet. Apa lagi? Plakat. Dan apa lagi? Semprot. Tempera. Dan tempera. Banyak sekali ya untuk teknik-tekniknya ya. Nah, untuk unsur-unsur ini yang pertama garis ini sudah umum sekali. Kalian sudah pasti paham garis itu apa. Tadi sudah juga dijelaskan di video tadi. Garis itu ada garis horizontal, vertikal, ya lengkung seperti itu ya. Nah, itu untuk garis ya. Ini juga ada titik di sini ya. Titik ya, jangan ketinggalan ya. Jadi garis itu gabungan dari titik-titik sebenarnya seperti itu. Nah, kemudian ada ruang ya. Jadi seni rupa 2 dimensi itu juga ada unsur ruang gitu ya.
Nah, kalau di seni rupa 3 dimensi kita bisa unsur ruangnya itu nyata, tapi ketika di seni rupa 2 dimensi unsur ruangnya itu hanya ilusi. Misalnya ketika membuat karya seni rupa 3 dimensi misalnya, ketika membuat karya seni rupa 2 dimensi misalnya menggambar ruang kelas misalnya seperti itu. Nah, ketika menggambar ruang kelas ya, ruangan yang digambar itu adalah ilusi, tidak sungguh ada ruangnya gitu ya, tapi ilusi seperti itu. Jadi misalnya diberi kesan gelap terang sehingga apa namanya seperti ada ruangan di gambar itu, paham ya? Ya, jadi untuk seni rupa 2 dimensi untuk unsur ruang itu pasti unsur ilusi atau tidaknya nyata. Paham ya? Nah, kemudian tekstur. Tadi di video juga sudah dijelaskan ada tekstur nyata. Kemudian ada tekstur tidaknya. Tekstur nyata itu ketika kita lihat itu bertekstur gitu kan ya. Dan ketika kita raba juga terasa teksturnya itu. Paham ya? Paham. Ya, ketika kita lihat teksturnya sepertinya kasar gitu ya. Kemudian diraba. Oh iya, kasar. Seperti itu adalah teksturnya nyata. Kemudian ada tekstur tidak nyata atau ilusi. Nah, misalnya sebuah karya seni, misalnya lukisan seperti apa namanya bertekstur, tapi ketika diraba itu halus seperti itu ya. Ternyata itu hanya ilusi seperti itu. Itu tekstur. Kemudian gelap terang. Gelap terang itu memunculkan unsur ruang dan juga unsur cahaya, intensitas cahaya seperti itu ya. Kemudian juga ada warna. Ada warna apa? Sekunder. Warna sekunder itu ada apa saja? Merah, kuning, dan itu warna sekunder. Kemudian ada warna tersier. Warna tersier itu adalah gabungan dari warna sekunder. Misalnya merah dengan biru jadi apa? Ungu. Pinter sekali. Kemudian misalnya biru dengan kuning jadi apa? Hijau. Jadi apa? Hijau. Kok lupa ini ya? Jadi hijau. Paham ya sekarang ya? Iya, paham. Kemudian teknik. Nah, kalau tadi di video itu sudah ada beberapa contoh gambar. Apa sih teknik plakat itu? Apa sih teknik kolase itu? Tadi juga di video sudah dijelaskan. Nah, Ibu tambahi sekarang. Kita membahas lagi gitu kan ya, biar kalian lebih paham gitu kan ya. Nah, yang pertama adalah teknik plakat gitu ya. Jadi teknik plakat itu adalah teknik gitu ya, membuat karya seni, membuat karya lukisan itu dengan apa namanya catnya itu agak tebal seperti itu. Jadi membuatnya itu agak tebal sehingga di situ ketika diraba untuk teknik plakat itu kita rasakan gitu, catnya itu kita rasakan, ketebalannya itu bisa kita rasakan gitu, seperti itu teknik plakat. Jadi catnya itu sangat tebal gitu ya, seperti itu. Kemudian ada teknik kolase. Nah, teknik kolase atau teknik tempel gitu kan. Misalnya kalian membuat sebuah bunga gitu kan ya, tapi bunga itu ya seperti ini misalnya ditempel. Ini adalah teknik kolase ya. Ini ada ada kupu-kupu yang ditempel, kemudian juga ada foto-foto kalian yang ditempel. Nah, ini merupakan juga teknik kolase. Pinter sekali ya. Nah, setelah teknik kolase ada teknik akuarel. Teknik akuarel atau teknik sapuan basah ya. Bentuknya itu transparan ya. Kalau ini ya, saya sudah ini ada contohnya ini ya, teknik akuarel. Biasanya teknik akuarel itu menggunakan cat air atau tinta bak. Ini contohnya menggunakan cat air. Di sini kan transparan ya, tidak tebal seperti teknik plakat, tapi agak tipis-tipis gitu, agak transparan gitu. Nah, seperti ini contohnya ya. Kalian bisa lihat ya, Nah, seperti ini contoh dari teknik akuarel. Kemudian ada teknik pointillis ya. Teknik pointillis itu adalah gabungan dari titik-titik. Misalnya membuat sebuah karya tapi gabungan dari titik-titik yang banyak gitu ya. Nah, ini saya sudah menyiapkan contohnya ya biar kalian lebih paham. Nah, seperti ini. Coba lihat.
Banyak sekali titiknya kan? Iya, membuat titik-titik sampai membentuk sebuah bentuk seperti itu. Ini apa ini? Ini jeruk gitu kan ya. Nah, ini dibentuk dari titik-titik seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan teknik pointillis ya. Kemudian ada teknik arsir ya. Teknik arsir ini contohnya seperti ini. Teknik arsir itu bisa menggunakan pensil gitu ya, bisa juga menggunakan pensil warna ya, juga bisa menggunakan krayon juga. Krayon itu bisa digunakan seperti itu ya. Nah, ini teknik arsir contohnya. Kemudian ada dusel juga. Nah, dusel itu hampir mirip sebenarnya gitu ya. Kemudian ada siluet ya. Siluet itu menggunakan satu atau dua warna sehingga kelihatan siluet seperti ini ya. Kalian paham kan siluet itu seperti ini ya? Oke. Jadi kelihatan senja gitu ya. Siluet itu memang identik dengan senja seperti itu ya. Kemudian ada teknik semprot ya. Ada teknik semprot. Nah, teknik semprot itu biasanya tidak menggunakan kuas, tapi disemprot menggunakan spray gitu ya. Biasanya mural di tembok itu biasanya ada yang menggunakan kuas, tapi juga ada yang disemprot, misalnya pakai pilok gitu. Nah, itu adalah teknik semprot. Kemudian yang terakhir adalah teknik tempera ya. Teknik tempera itu juga adalah lukisan di tembok kebanyakan ya. Nah, lukisan di tembok yang cat temboknya itu masih basah sehingga gambar itu seperti menyatu dengan tembok. Seperti misalnya warna dasarnya tembok itu hijau. Nah, sehingga ketika digambar juga nuansanya itu seperti menyatu seperti itu ya dengan tembok itu. Paham sampai di sini? Paham. Nah, ada pertanyaan? Saya Ibu. Ya. Ibu saya masih belum bisa ngebedain teknik arsir sama teknik dusel. Soalnya Ibu karyanya itu hampir mirip-mirip. Jadi saya agak bingung. Ya, pertanyaan yang bagus ya. Memang untuk teknik arsir dan dusel itu karyanya itu hampir mirip. Tapi yang membedakan itu adalah arsir dan dusel. Kalau arsir itu masih ada garis-garis dari arsiran itu. Nah, sedangkan dusel itu lebih halus. Kenapa? Karena dusel itu adalah teknik gosok. Ketika sudah diarsir itu nanti digosok. Sehingga ketika digosok itu arsiran-arsiran yang tadi kasar itu menjadi halus. Nah, akhirnya tidak ada arsiran-arsiran lagi sehingga menjadi lebih halus seperti itu. Itu bisa kalian bedakan dari teksturnya. Kalau kalian masih lihat ada arsiran-arsirannya, ini berarti teknik arsir. Tapi kalau sudah tidak ada arsiran, sudah istilahnya itu lebih halus, itu berarti teknik dusel. Berarti sudah didusel atau sudah digosok seperti itu. Paham ya? Paham dulu ya? Iya, bagus ya. Oke. Nah, karena sudah paham semuanya ya untuk unsur dan teknik. Nah, sekarang agar Ibu tahu kalau kalian paham, Ibu ada permainan. Mau game? Mau. Siap untuk game hari ini? Siap. Kurang semangat. Siap untuk game hari ini? Siap. Iya, oke. Kalau sudah siap, hadiahnya sudah menunggu ini. Jadi Ibu bacakan peraturannya dulu ya. Untuk peraturannya, yang pertama, yang bisa Ibu akan membacakan kata kunci. Nah, kata kunci itu nanti kalian harus menjawab. Yang bisa menjawab itu nanti bukan angkat tangan, tapi pakai bel. Belnya tapi pakai suara mulut ya. Gimana? Ada yang bisa misalnya setit gitu ya. Coba coba bareng-bareng kita coba. 1, 2, 3. Iya, bagus ya. Berarti nanti kalau yang ada yang bisa dari kata kunci yang saya ungkapkan itu nanti langsung bilang hebat gitu ya. Ya. Nah, untuk kelompoknya kan tadi untuk kelompoknya ini sudah ya. Ini kelompok 1 tetap ya. Ya, jadi tidak berubah. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, 3 dan di sini kelompok 4 ya. Sudah siap bersaing hari ini? Siap. Iya, yuk. Oke, saya akan bacakan kata kuncinya. Siap-siap ya. Siapa ini kira-kira ya yang menang hari ini ya? Kata kuncinya saya siapkan dulu kata kuncinya. Masih ingat gimana? Tetet ya. Oke. Tekstur.
siapa yang bisa? Tekstur barik terdapat tekstur semu atau buatan dan tekstur asli. Tekstur asli adalah perbedaan ketinggian permukaan objek yang nyata dan dapat diraba seperti cat timbul. Sementara tekstur semu atau buatan adalah kesan semu permukaan objek yang direka melalui pengolahan. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, saya catat ya. Kelompok 1 masih belum dapat poin ya. Ini tadi kelompok 3 yang dapat poin. Ya, kelompok 3 dapat 1 poin ya. Nah, sekarang teknik plakat. Tetet. Ya, silakan. Teknik plakat yaitu cara menggambar dengan menggunakan bahan cat air atau cat poster dengan sapuan warna yang tebal sehingga hasilnya tampak pekat dan menutup. Iya, luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 2 dapat poin. Selanjutnya teknik akuarel. Ya, silahkan Dwi. Teknik ini menggunakan bahan campuran cat air di atas kertas, kain atau bidang lainnya. Bila menggunakan bahan gambar berupa kertas, maka juga bisa menggunakan cat air, cat poster, atau tinta bak. Hasilnya berupa gambar yang transparan karena menggunakan sapuan tipis dalam menggores. Ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, selanjutnya siap-siap. Teknik pointillis. Ya, silakan. Teknik pointillis adalah teknik menggambar atau melukis dengan menggunakan titik-titik hingga membentuk suatu objek. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, sekarang teknik kolase. Siapa yang bisa? Tetet. Ya, silakan. Teknik kolase merupakan teknik melukis dengan cara memotong kertas yang kemudian ditempelkan pada sebuah objek tertentu sehingga membentuk sebuah lukisan. Teknik ini akan menghasilkan lukisan yang realis atau abstrak. Hasil karya seni rupa dari teknik ini biasanya sering disebut dengan mozaik. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, sekarang unsur ruang. Siapa bisa? Ya. Ruang dalam karya seni rupa 2 dimensi berarti kesan dimensi dari objek atau background yang terdapat pada karya seni. Ruang dihadirkan melalui perbedaan intensitas gelap terang warna hingga menggunakan teknik menggambar perspektif untuk menciptakan ruang semu khayal. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Dapat poin lagi 1. Ini pertanyaan terakhir ya. Nah, siap-siap. Pertanyaannya adalah teknik siluet. Teknik siluet, teknik menutup objek gambar dengan menggunakan satu warna sehingga menimbulkan kesan siluet. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, ternyata pemenangnya siapa ya? Dan pemenangnya adalah kelompok 1. Mendapatkan poin terbanyak. Selamat untuk kelompok 1. Ya, ini hadiahnya, silakan diambil. Iya, selamat. Wah, tepuk tangan dong. Ya, selamat untuk kelompok 1. Kelompok yang lain jangan putus asa karena nanti akan ada kuis-kuis berikutnya ya, disiapkan saja ya. Nah, setelah kuis, Ibu ada tugas kelompok ya. Nanti dikerjakan bersama kelompoknya masing-masing.
dikerjakan bersama kelompoknya masing-masing ya. Jadi saya jelaskan sebentar untuk tugasnya. Jadi di sini sudah ada 2 karya seni rupa 2 dimensi. Yang pertama adalah batik Megamendung dan yang kedua adalah sebuah lukisan. Nah, kalian harus menganalisis 2 karya seni rupa ini ya. Menganalisis unsur-unsur visual yang ada di karya seni rupa 2 dimensi ini. Silakan kalian kerjakan bersama kelompoknya ya. Silakan ya. Sudah selesai semua? Iya, ayo hadap ke depan lagi ya. Kalau sudah ya. Nah, sekarang dikumpulkan, ayo dikumpulkan ke depan. Ayo dikumpulkan. Nah, karena sudah selesai semua 4 kelompok, selanjutnya kita presentasi ya. Jadi ini saya tunjuk saja kelompok siapa yang duluan presentasi. Silakan kelompok 2 dulu presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang menganalisis unsur visual yang terdapat di dalam gambar pola batik Madura. Unsur yang digunakan dalam menggambar batik adalah garis. Garis yang digunakan adalah garis melengkung yang berhasil menggambarkan awan. Dan kedua, menggunakan warna. Warna yang digunakan terlihat menarik, terlihat jelas perbedaannya antara warna garis dan warna latar. Dan yang ketiga adalah tekstur atau tidak nyata. Yang keempat, bidang gambar awan. Dan di sini juga ada analisis unsur visual yang terdapat di dalam lukisan The Starry Night, di mana itu juga cenderung menggunakan warna gelap. Ada beberapa unsur seni rupa yang terkandung dalam lukisan ini, yaitu antara lain garis, warna, gelap terang, tekstur, dan bidang. Dalam lukisan ini terdapat warna indah 4 kontras warna biru, biru tua, dan kuning terlihat menonjol. Lukisan ini memiliki garis yang terarah, seperti membentuk pusaran mata angin yang secara matematis mirip dengan pusaran mata air. Sekian dari presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus ya untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 1 ya. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya dari perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Bisa kalian lihat di sini ada 2 gambar. Yang dimana gambar pertama adalah gambar batik dan gambar yang kedua adalah lukisan. Oke, baik, mari kita jelaskan gambar yang pertama dulu. Di gambar yang pertama terdapat garis. Garis nyata ialah garis yang dihasilkan dari coretan atau goresan lengkung. Yang kedua adalah bentuk non-geometri, meniru bentuk alam. Yang ketiga adalah ruang, bersifat semu, sifat ruang pada benda 2 dimensi. Yang keempat adalah warna, komplementer, penggabungan warna satu dengan warna yang lainnya. Seperti pada gambar tersebut terdapat warna biru muda dan biru tua. Dan yang kelima adalah tekstur. Tekstur semu, kesan yang tidak sama antara penglihatan dan perabaan. Yang keenam adalah objek, bentuk awan pada genangan air setelah hujan dan cuaca saat itu sedang mendung.
bagian yang menarik. Pada bentuk megamendung bisa kita lihat garis lengkung yang beraturan dari garis lengkung yang paling dalam mengecil kemudian melebar keluar, membesar. Oke, mari kita bahas gambar yang kedua, yaitu lukisan. Pada lukisan terdapat titik. Titik yang begitu banyak akan membentuk sebuah garis. Garis terdapat garis horizontal, vertikal, lengkung, lurus, panjang dan berombak pada lukisan tersebut, yaitu garis yang menggambarkan angin. Seperti ini ya teman-teman. Bisa dilihat? Oke, mari kita lanjut. Bidang. Rumah-rumah di kanan bawah terlihat ada bidang persegi, kerucut dan segitiga. Tekstur kasar tidak nyata. Warna terdapat warna biru, kuning, coklat, hitam dan lain-lain. Yang terakhir yaitu gelap terang, menciptakan lingkaran cahaya di sekitar bintang. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Ya, luar biasa ya. Tepuk tangan sekali lagi. Ya, luar biasa ya. Jadi penilaian dari saya untuk kalian ini sudah sangat percaya diri sekali, sudah bisa istilahnya itu tampil di depan kelas membacakan hasil karyanya, itu sudah luar biasa. Nah, kemudian juga untuk kalian sudah menyebutkan unsur-unsurnya di dalam karya itu juga sudah lumayan ya. Hanya ada beberapa yang kurang detail, nanti kita perbaiki bersama-sama ya. Ya, jadi untuk hari ini presentasinya saya cukupkan ya. Jadi kalian sudah luar biasa. Ya, jadi sekarang karena presentasinya sudah selesai, sekarang kita tarik kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Dan siapa yang bisa membuat kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Ngacu, angkat tangan. Ya. Unsur-unsur fisik seni rupa 2 dimensi garis lim. Garis adalah unsur fisik yang mendasar dan penting untuk menciptakan karya seni rupa. Teknik pointillis. Teknik pointillis adalah teknik menggambar atau melukis dengan menggunakan titik-titik hingga membentuk suatu objek. Teknik arsir dibuat dengan menorehkan pensil, spidol, tinta, atau alat lain berupa garis-garis berulang yang menimbulkan kesan gelap, terang, hingga gradasi. Teknik dusel, teknik menggambar dengan cara menggosok sehingga menimbulkan kesan gelap, terang, atau tebal tipis. Alat yang digunakan antara lain pensil, krayon, dan konte. Teknik siluet, teknik menutup objek gambar dengan menggunakan satu warna sehingga menimbulkan kesan siluet. Teknik pelakat yaitu cara menggambar dengan menggunakan bahan cat air atau cat poster dengan sapuan warna yang tebal sehingga hasilnya tampak pekat dan menutup. Teknik semprot ini adalah teknik melukis dengan cara menyemprotkan bahan cat air dengan menggunakan sprayer. Untuk melukis dengan teknik ini, kita harus hati-hati untuk setiap poin lukisnya. Contoh lukisan teknik semprot yaitu gambar reklami. Teknik tempera. Teknik tempera. Teknik melukis yang dilakukan khusus pada dinding yang masih basah sehingga hasilnya akan menyatu dengan desain arsiteknya. Ya, itu kesimpulannya ya. Tepuk tangan dong. Ya, jadi itu untuk kesimpulan pembelajaran hari ini ya. Jadi karena waktunya sudah mau berakhir ya, sekarang kita refleksi dulu ya. Yang pertama ya, apa yang menarik dalam pembelajaran ini? Kuis. Iya, kenapa kuis? Dapat iya, dapat hadiah ya. Oh iya, dapat hadiah. Nah, kemudian yang kedua, apa kesulitan kalian dalam pembelajaran hari ini? Menyusun kata-kata dalam menganalisis karya Ibu. Oh ya, menyusun kata-kata dalam menganalisis karya ya. Kenapa sulit ya? Nanti kita harus mencari solusinya ini. Coba, apa solusinya kira-kira? Nah, Membaca. iya. Ya, sering
membaca. Jadi kesulitannya adalah menganalisis unsur visual karya seni, mengolah kata gitu ya. Nah, kemudian solusinya adalah dengan apa? Dengan banyak membaca, kemudian mencari referensi gitu kan ya. Ketika sering banyak membaca, maka akan lebih mudah mengolah kata-kata ya. Nah, itu untuk refleksi hari ini. Dan kemudian ya, sebelum saya akhiri, saya perlu informasikan pembelajaran selanjutnya. Untuk selanjutnya ya, nanti kita berkarya seni rupa 2 dimensi ya. Dan saya nanti kirim ke grup untuk tugas untuk kalian, tugas berkarya yang akan dikerjakan di rumah ya. Nanti saya kirim melalui grup ya. Itu kerjakan di rumah, kemudian minggu depan kita bahas seperti itu ya. Dan kita akan berkarya seni rupa 2 dimensi untuk minggu depan ya. Nah, karena waktunya sudah berakhir ya, sebelum saya akhiri, saya harap ya kalian akan terus semangat seperti ini ya. Ya, terus semangat karena kalian pasti punya cita-cita ya. Nah, cita-cita itu kalau kita tidak berusaha dengan maksimal, maka tidak akan tercapai. Jadi kita harus berusaha. Ya, berusaha dan kita harus berdoa ya. Jadi Ibu juga doakan semoga kalian juga bisa mencapai cita-cita kalian seperti itu ya. Kalian nanti di jalan hati-hati ya, jangan sampai ngebut-ngebutan di jalan ya. Paham ya? Nah, sebelum kita pulang kita berdoa dulu. Silahkan dipimpin doanya dulu. Sebelum mengakhiri pelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, hati-hati di jalan ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.